Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya pada masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Sobat sekalian, hari ini kita akan menyampaikan satu video tentang pembahasan soal gangguan respirasi. Ya, pembahasan soal tentu ini adalah sesuatu yang sangat sulit, terutama bagi para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi ataupun bagi mereka mahasiswa yang akan menjalani ujian kompetensi, karena di negara kita para profesional harus menjalani ujian kompetensi untuk mendapatkan izin bekerjanya. Baiklah, jadi sekali lagi kita fokus pada pembahasan soal, dan pembahasan soal di sini akan kita bahas tentang gangguan respirasi. Akan kita bagi menjadi beberapa episode. Mudah-mudahan dengan kita bagi menjadi beberapa episode ini, pembahasan kita tidak berlangsung lama ya. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal. Soal pertama, seorang klien berusia 7 tahun ya. Jadi pasiennya adalah seorang anak-anak, dibawa ke UGD atau IRD ya, instalasi rawat darurat. Pernafasannya takipnu dan ini sinkron ya, dengan frekuensi nafas atau RR-nya sekitar 36 kali per menit ya. Biasanya pada anak-anak itu kan sekitar 20 kali per menit ya, atau tidak lebih dari 20 kali per menit. Jadi si anak ini mengalami takipnu atau frekuensi nafas lebih tinggi dibandingkan rentang normalnya. Anak tidak demam dan batuk, tetapi batuknya adalah non produktif. Klien baru saja mengalami flu. Jadi si anak baru saja mengalami atau sakit flu. Nah, dari riwayat ini kira-kira klien mungkin menderita. Nah ya, jadi di sini saudara seolah-olah kita diminta untuk mendiagnosa ya, mendiagnosa medis. Nah, menariknya adalah bahwa kita sebagai perawat tidak boleh mendiagnosa medis. Tapi kalau sekedar untuk mengetahui pasien ini sakit apa sih, boleh dong. Ya, dari sana kemudian bisa menjadi satu pertimbangan ya bagi medis tatkala kita berdiskusi nanti ya, kira-kira pasien ini sakit apa begitu ya. Jadi sekali lagi kita memang tidak boleh mendiagnosa, tapi dari tanda-tanda itu kita harus tahu ya pasien sedang mengalami sakit apa, sehingga bisa mengarahkan nanti diagnosa keperawatan, mengarahkan bagaimana tindakan keperawatan selanjutnya. Baik, kita buka jawaban. Asma akut. Nah, apakah asma akut ditandai dengan takipnu? Sepertinya iya ya. Apakah pada pasien-pasien yang menderita asma tidak ada demam? Iya ya, sepertinya tidak tampak demam. Apakah pada pasien asma batuk? Iya batuk. Apakah batuknya produktif atau non produktif? Nah ya, sepertinya batuknya tidak produktif gitu kan. Nah kemudian apakah berkaitan dengan usia? Ya, pada usia 7 tahun saya kira asma bisa terjadi ya, karena asma itu tidak melihat batas usia. Nah ya, jadi apakah jawabannya A? Ya kita lihat dulu ya. Tapi kalau kemudian option A ini apakah mungkin ke arah sana? Ya mungkin saja begitu ya. Baik, yang kedua adalah pneumonia ya, infeksi pada infeksi pada sistem pernafasan, terutama pada paru-paru ya. Nah, kalau asma tadi kan sesungguhnya dia penyakit saluran pernafasan yang ditandai dengan penyempitan saluran nafas ya, dia tidak infeksi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pneumonia ya. Apakah pneumonia bisa terjadi pada usia anak-anak? Ya, bisa ya. Jadi pneumonia itu bisa terjadi bahkan pada anak bayi ya. Nah, ini. Kemudian, apakah pernafasannya takipnu? Ya. Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pernafasan pasti akan terjadi gangguan pernafasan ya. Pernafasannya bisa cepat. Apakah pada pasien pneumonia tidak demam? Mestinya infeksi pada saluran infeksi pasti ditandai dengan peningkatan suhu tubuh. Nah, option ini, tanda ini tidak kelihatan pada untuk mengarahkan pasien apakah dia menderita pneumonia.
Kemudian batuk, apakah pada pasien pneumonia batuk? Oh iya, pada pasien pneumonia pasti batuk. Batuknya bagaimana? Non produktif atau produktif? Nah, kalau pneumonia mestinya batuknya produktif. Nah ya, jadi ada banyak data di sini yang sesuai dengan pneumonia. Hanya saja kemudian ada tanda tidak demam dan batuk non produktif ini sepertinya tidak kurang relevan ya dengan pneumonia. Nah, apakah B ini masuk sebagai opsi jawaban kita? Sepertinya tanda-tanda tidak demam dan batuk non produktif ini mengarahkan pneumonia, harus kita eliminasi ya. Oke, kita lihat jawaban berikutnya, penyakit paru obstruktif kronik. Nah, bagi ya, PPOK itu terkadang juga dikaitkan dengan asma ya. Dia juga gangguan saluran nafas di mana terjadi penyempitan. Nah ya, penyempitan dari saluran nafas. Nah, kita lihat sekarang apakah seorang yang menderita PPOK bisa terjadi pada usia 7 tahun? Sepertinya enggak ya kalau kita lihat dari sisi usia, faktor usia. Mestinya PPOK itu terjadi pada usia yang dewasa ya, dengan usia mungkin lebih dari 40 tahun ya. Nah ini ya, saya kira dari sini udah kelihatan tidak masuk begitu ya jawaban C ini. Pernafasannya takibnu, iya saya kira ya mungkin saja begitu ya, dan memang seperti itu karena orang sesak maka dia mencoba untuk bernafas short of breathness ya, jadi nafasnya sesak, meningkat ER-nya. Tidak demam. Nah ya, jadi saya kira kalau dari sisi usia saja tidak mungkin, nggak mungkin ya, yang lain itu kemudian bisa dipertahankan. Kalaupun ya terjadi tanda yang sama, tetapi dari sisi usia sudah nggak kelihatan gitu ya, artinya sudah tidak relevan ya. Bagaimana selanjutnya? Jawaban selanjutnya emfisema. Nah ini setali mata uang ini ya dengan PPOK ya. Jadi dulu saudara ya, sebelum pemahaman kita terkait dengan penyakit obstruksi ya dari saluran pernafasan, itu biasanya dikaitkan antara asma akut kemudian PPOK dan emfisema ya. Jadi sekali lagi, baik penyakit paru obstruktif kronik maupun emfisema ini dia tidak relevan dari sisi usia karena kedua penyakit ini biasanya terjadi pada usia dewasa ya. Jadi sekali lagi sudah kita lihat jawabannya, opsi manakah yang tepat untuk menjawab soal nomor 1 ini? Betul ya, jadi jawabannya adalah asma akut. Baik, kemudian soal nomor 2, seorang klien dengan asma akut. Nah sekali lagi ya, kita berbicara tentang asma akut ya, yaitu suatu penyakit yang ditandai dengan penyempitan jalan nafas yang terjadi secara akut ya. Akibatnya apa? Kalau jalan nafasnya menyempit, maka kemudian menunjukkan pernafasannya wheezing baik pada saat inspirasi dan ekspirasi ya. Jadi terdengar bunyi wheezing, bunyi mengi ya, ngik ngik ya. Ini baik pada saat inspirasi maupun ekspirasi, dan kemudian ditambah lagi volume ekspirasinya menurun. Nah ya, volume ekspirasinya menurun. Nah, ini adalah satu data yang Anda harus fokus ya. Jadi kalau Anda ingin menjawab sebuah pertanyaan, Anda harus fokus dulu kepada datanya dulu, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Nah ya, di samping melihat data, Anda juga harus melihat pertanyaan karena terkadang pertanyaan itu tidak dikaitkan dengan datanya. Makanya Anda harus jeli ya. Ini hanya sekedar trik saja. Nah, obat apakah yang harus diberikan agar kondisi klien membaik? Nah, ada kondisi pasien asma akut, terjadi serangan ya, asma akut, wheezing artinya menyempit saluran nafasnya. Lebih spesifik kita lihat ya, bronkusnya menyempit, kira-kira begitu. Nah, mau diapakan? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang obat ini, kita berbicara tentang patofisiologi, bagaimana agar suara wheezing atau saluran nafasnya yang sempit itu menjadi lebar, agar kemudian klien bisa bernafas dengan normal, tidak terdengar bunyi wheezing, volume ekspirasinya pun akan meningkat. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Penghambat beta adrenergik. Ini obat apa? Nah, kan gitu kan? Nah, saudara, penghambat beta adrenergik ini tidak
tidak digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan pernafasan ya, seperti asma. Ya, penghambat beta adrenergik ini sesungguhnya obat-obat untuk penyakit jantung. Nah, begitu ya. Sehingga tidak mungkin diberikan kepada pasien dengan asma. Nah, bahkan kemudian salah satu efek samping dari penghambat beta adrenergik itu kan ya, dia akan menyebabkan saluran nafas menjadi vasokonstriksi. Nah, coba kita lihat ya, bahwasanya maksudnya bukan vasokonstriksi ya, tapi bronkokonstriksi. Ya, pasien asma itu sudah mengalami konstriksi pada bronkusnya. Sekarang kita mau tambah dengan sesuatu yang menambah bronkokonstriksi. Wah, semakin berat ya. Jadi sekali lagi pemberian obat A ini justru nanti akan memperparah begitu ya, tidak untuk mengatasi persoalan dari penyempitan bronkus dari pasien asma. Jadi bagaimana saudara jawabannya? Tentu bukan A ya, kita eliminasi. Jawaban B, bronkodilator. Oke saudara ya. Jadi bronkodilator terdiri dari 3 kata ini sebenarnya, bronkodilate sama or ya. Or itu menunjukkan pelaku gitu ya. Nah, bronkus dilator, dilate itu artinya melebar ya. Jadi zat yang zat yang melebarkan bronkus ya. Jadi obat ini adalah obat yang diberikan dalam rangka untuk melebarkan bronkus. Nah, ini sepertinya sinkron ya, sepertinya relevan dengan pertanyaan ya. Jadi asma, bronkusnya kemudian terjadi kontriksi, kemudian diberikan bronkodilator agar kemudian bronkusnya menjadi lebar kembali, begitu kira-kira. Nah, apakah ini jawabannya? Ya mungkin begitu ya, dan sepertinya sangat relevan. Tapi kita lihat dulu jawaban yang lain ya. Nah, karena kalau kemudian ada 2 jawaban yang sama-sama benar, harus kita pilih di mana jawaban itu yang paling tepat, kira-kira begitu. Baik, berikutnya adalah steroid hisap ya, steroid inhalasi. Nah saudara, kalau berbicara tentang steroid, ini kan obat anti peradangan ya. Salah satu fungsi dari steroid yaitu dia menurunkan peradangan ya. Dan pada kasus asma itu juga bisa dong dibilang peradangan ya. Cuma kemudian pertanyaannya adalah saudara, di sini adalah asma akut ya. Sementara obat steroid itu tidak digunakan untuk kondisi-kondisi emergensi, kondisi-kondisi darurat ya, sehingga kurang tepat ya. Baik, kemudian kita lihat lagi steroid tablet atau oral. Nah, lagi-lagi obat steroid ya, baik itu dalam bentuk inhalasi hisap maupun dalam bentuk tablet, tidak direkomendasikan untuk penanganan emergensi. Jadi saudara, apa kira-kira jawabannya? Kita lihat bersama. Iya, tepat sekali ya, bronkodilator ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita beralih pada soal nomor 3. Seorang remaja berusia 19 tahun. Oke, sekarang kita beralih ya kepada usia remaja 19 tahun masuk ke UGD dengan asma akut. Lagi-lagi permasalahannya adalah asma akut. RR-nya adalah 44 kali per menit. Wah, luar biasa. Jadi klien ini mengalami takipnu ya, sebagaimana soal yang sebelumnya ya pada anak-anak ya. Dan tampaknya dia mengalami gangguan pernafasan akut ya. Ya, namanya asma akut kan juga begitu ya. Jadi sudah sinkron ya. Inilah data yang kita miliki. Jadi 19 tahun, kemudian dengan asma ya, RR-nya 44 kali per menit. Nah, pertanyaannya, manakah dari tindakan berikut yang harus diambil pertama kali? Oke saudara ya. Jadi sekarang Anda harus fokus kepada pertanyaan. Pertanyaannya adalah manakah dari tindakan? Ya, maka kunci pertama untuk menjawab nanti adalah bahwa apakah opsi A, B, C itu merupakan sebuah tindakan dalam sebuah proses keperawatan saudara ya. Maka kita mengenal 5 step ya, 5 langkah. 1 pengkajian, 2 diagnosa keperawatan, 3 intervensi, 4 implementasi, 5 evaluasi. Nah, berbicara tentang tindakan ya, maka bisa jadi kita berbicara tentang intervensi maupun implementasi. Oke ya. Berarti saat ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor soal 3 ini dengan apakah opsi A, B sampai D nanti merupakan sebuah intervensi atau implementasi ya, karena itulah tindakan. Oke, baik, kita lihat satu demi satu.
Opsi A, ambil riwayat pengobatan lengkap. Saudara, kalau kita melihat lebih jelas ya, detail, ambil riwayat ya. Namanya ambil riwayat itu berarti dia masuk ke dalam assessment ya, masuk ke dalam pengkajian. Ya, dia bukan tindakan, karena itu opsi A jelas tidak relevan dengan pertanyaan soal nomor 3 ini. Kita lihat kemudian B. Berikan bronkodilator dengan nebulizer. Oke ya, berikan bronkodilator. Nah, saudara, ini tentu sebuah tindakan ya. Tapi sekali lagi tindakan ini bukan tindakan mandiri. Ya, dia tindakan kolaborasi. Ya, mungkin sisi ini yang kemudian tidak tampak, tapi bukan berarti harus kita eliminasi ya. Kita lihat dulu dawan yang lain. Bisa jadi ya pemberian itu adalah sebuah jawaban ini adalah sebuah kunci ya. Terlebih kita melihat di sini saudara ya, tidak diketahui siapa sih yang berikan itu ya, apakah dia seorang perawat ataukah petugas kesehatan yang lain. Tidak ada saudara ya. Nah, kalau begitu tidak relevan dong Pak, pertanyaan ini diajukan kepada profesi perawat. Iya, saya kira tergantung begitu ya. Memang idealnya kita harus membuat soal itu sedemikian rupa sehingga seolah-olah ini adalah untuk kita seorang perawat. Tapi saya kira pertanyaan semacam ini umum bisa diajukan kepada mereka tenaga kesehatan ya, termasuk mungkin seorang dokter, seorang bidan, atau seorang yang memang bertugas berada di unit gawat darurat ya. Dan apalagi unit gawat darurat itu sekali lagi saudara ya, terkait dengan kompetensi itu terkadang itu dibolehkan ya untuk menangani terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pengelolaan atau dalam hal ini kolaborasi dan seterusnya. Baik ya, kita lihat C, pasang monitor jantung ke klien. Apakah ini sebuah tindakan? Iya, ini sebuah tindakan ya, ini sebuah tindakan. Kalau yang B tadi adalah pemberian bronkodilator dengan nebulizer ya, kita mengabaikan siapa yang memberikan, tapi apakah ini tepat dengan kondisi dari klien yang mengalami asma akut? Ya, saya kira sangat tepat sekali ya bronkodilator ya, agar kemudian gangguan pernafasannya, penyempitan dari jalan nafas itu bisa diselesaikan ya dengan nebulizer terutama ya, dengan menggunakan mesin yang kemudian obat itu dirubah menjadi sebuah asap yang bisa dihisap melalui hidung ya, kemudian sampai ke reseptor di dalam bronkus ya. Dengan itu kemudian terjadilah dilatasi dari bronkus ya. Nah, sementara Pak yang C ini saudara, ini pasang monitor jantung ke klien, ada masalah apa dengan jantungnya? Kan tidak dijelaskan di sini tentang jantungnya, apalagi klien masih berusia 19 tahun. Itu sangat kecil kemungkinannya kalau pasien itu menderita penyakit jantung ya. Tindakan C ini mungkin baru relevan kalau kemudian pada klien itu mungkin melaporkan adanya riwayat gangguan jantung, baru kemudian bisa dipasang monitor ya. Kalau tidak, saya kira ini kurang relevan untuk menjawab soal nomor 3 ya. A, eliminasi, B, kemungkinan iya, C, kita eliminasi. Kemudian D, berikan dukungan emosional kepada klien. Iya ya, pada pasien asma ya, sekali lagi salah satu faktor risiko ya serangan asma itu adalah karena emosi ya, karena ketidakstabilan dari emosi seseorang ya, sehingga perlu dukungan emosi ya pada pasien-pasien dengan asma ini agar kemudian tidak terjadi. Tetapi kita lihat di sini saudara, ini adalah persoalan akut ya, persoalan emergensi. Apakah tepat pada waktu itu? Terkadang pasien justru merasa cemas pada saat itu. Terkadang pasien justru merasa cemas karena dia nggak bisa nafas ya. Sehingga apakah relevan memberikan emosional sebagai tindakan yang pertama kali diambil? Ini kurang relevan. Ini bisa dan benar diberikan pada pasien, namun bukan sebagai tindakan prioritas ya. Nah, tindakan prioritasnya adalah bagaimana membebaskan jalan nafas itu dengan segera mungkin, yang dengan itu kemudian rasa cemasnya pasti akan juga hilang, kira-kira begitu ya. Jadi ayo kita lihat ya, apakah jadi AB kita eliminasi, BD itu tidak kita eliminasi ya, tapi kita melihat prioritasnya, kemungkinan jawabannya adalah B ya. Kita lihat jawabannya saudara. Nah, betul ya. Jadi berikan bronkodilator dengan nebulizer ya. Berikan dukungan emosional ini adalah sebuah tindakan juga ya pada pasien, pada klien, namun dia bukan tindakan prioritas ya, bukan tindakan yang pertama kali harus diambil ya.
Baik, selanjutnya soal nomor 4, seorang klien berusia 58 tahun dengan riwayat 40 tahun merokok 1 bungkus 2 bungkus sehari, luar biasa. Sekarang kita berbicara tentang dewasa lanjut begitu ya, sebelum masuk ke lansia ya. Dia memiliki 40 tahun ya, lebih dari setengahnya begitu ya, luar biasa merokok ya, 1 sampai 2 bungkus dalam sehari. Saat ini mengalami batuk kronis, tanda-tandanya ya, dia mengalami batuk, kemudian menyebabkan dahak yang kental ya, baik ya, ada udem perifir dan kuku tampak sianotik ya, kukunya sudah mengalami gangguan jaringan ya, sehingga tampak kebiruan ya, tanda bahwasanya jaringan mengalami hipoksia. Nah saudara, dari data tersebut kemungkinan besar klien mengalami, wah saya belum bisa menebak ya, mengalami ini maksudnya mengalami diagnosa keperawatan ataukah mengalami permasalahan medis. Yuk kita lihat saja ya. Sindroma distres pernafasan akut. Ini mengarah ke diagnosa medis. Sekali lagi ya, nggak masalah ya. Pertanyaan semacam ini sesungguhnya bukan kompetensi, dalam artian bahwa perawat tidak memiliki kompetensi untuk mendiagnosa penyakit, tapi sebagai bahan untuk advokasi ya, pasien kepada pasien maksud saya, maka tidak ada salahnya ya, kita punya kemampuan ya untuk menentukan ini pasien mengalami apa sih kira-kira gitu ya, tapi bukan kita yang mendiagnosa ya, biarkan tenaga medik yang melakukannya, memang karena itu adalah kompetensi beliau-beliau ya. Sindrom distres pernafasan akut. Nah saudara ya, kalau kita jeli di sini ya, ini ada akut ya, sementara kemudian klien mengalami batuk kronis ya. Nah ini saya kira jawaban ini adalah jawaban yang kurang relevan ya, karena sekali lagi AIDS itu memiliki gejala akut ya. Nah, kemudian berikutnya asma ya, asma. Nah, apakah kemungkinan besar pasien mengalami asma? Nah sekali lagi, asma juga cenderung ya tidak mengalami batuk kronis ya, apalagi sampai adanya edem perifir ya, sehingga sekali lagi ini kurang relevan ya. Baik, kemudian bronkitis obstruktif kronik. Nah ini sepertinya agak relevan ya. Kenapa? Karena kita lihat dari faktornya ya, dia merokok ya 40 tahun. Ini satu tanda begitu ya, dan kemudian disertai dengan gejala yang luas begitu ya, apalagi di sini ada batuk kronis begitu, maka tanda-tanda ini mengarah kepada bronkitis obstruktif kronis kira-kira begitu ya. Nah, pakai jawabannya kita lihat dulu ya, yang D untuk menentukan pilihan yang tepat ya. Emfisema. Nah sesungguhnya emfisema ini sama dengan asma ya, jadi sekali lagi asma kemudian emfisema, dia cenderung tidak mengalami batuk kronis ya, ataupun cenderung tidak mengalami edem perifer ya, sehingga kalau kita lihat dari sini A eliminasi, B eliminasi, C tadi ya masuk ya kategori atau relevan, D tidak masuk, sehingga jawabannya harusnya C ya. Kita lihat saudara. Nah betul sekali ya, jadi caranya begitu ya. Baik, soal yang terakhir, soal nomor 4. Klien dengan asma sangat disarankan untuk mendapatkan vaksinasi pneumovax ya, karena alasan berikut ini. Oke saudara, jadi ini merupakan satu pertanyaan rasional ya, kira-kira begitu. Di lapangan barangkali kita berkolaborasi atau mungkin kita memberikan pendidikan kesehatan ya kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi pneumovax ya, tapi kemudian pertanyaannya adalah apa alasannya. Jadi yang ditanyakan rasionalisasi, kenapa kemudian kita ya atau masyarakat harus melakukan pneumovax ya. Oke, pertama adalah setiap klien direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Ya saya kira tidak semua ya. Apakah semuanya? Tidak ya, ini kurang relevan ya. Kalau semuanya kan luar biasa gitu ya. Kemudian B, vaksin ini menghasilkan bronkodilatasi dan meningkatkan oksigenasi bronkodilatasi ya. Saya kira obat ini vaksin ya, jadi tidak memiliki efek bronkodilatasi. Vaksin itu adalah kuman-kuman yang dilemahkan baik virus maupun bakteri ya, agar kemudian terbentuk antibodi ya. Kemudian yang C adalah vaksin ini membantu mengurangi takipnu. Sekali lagi dia adalah
bukan obat, dia adalah vaksin yang tidak memiliki efek ke arah sana begitu ya. Yang D, infeksi saluran pernafasan dapat menyebabkan hipoksia yang parah dan kemungkinan kematian. Ya, saya kira ini yang relevan ya, karena penyakit-penyakit gangguan pernafasan itu kalau tidak mendapatkan pengobatan ya bisa menyebabkan kematian begitu ya, menyebabkan hipoksia. Karena itu kemudian ini direkomendasikan agar seseorang tidak tertular oleh penyakit ini. Tapi kita lihat jawabannya, manakah yang tepat? Betul saudara ya, D. Baik saudara, demikian saya kira pembahasan soal kita pada kali ini ya. Terima kasih atas melihat video ini, dan jangan lupa dong subscribe, nyalakan lonceng ya, agar kemudian Anda tidak ketinggalan untuk mengikuti video berikutnya terkait dengan pembahasan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.